Ya, asam urat ini adalah ya suatu sebenarnya kan ini memang ada di komponen darah kita ya. Ini berhubungan dengan konsumsi makanan kita ya, terutama makanan-makanan yang mengandung purin ya, karena ini nanti purin akan berproses sampai diproduksi asam urat. Nah, purin ini berasal dari jero-jeroan seafood. Jadi kalau ketika bicara orang bahwa dia mengalami asam urat, sebenarnya yang dimaksud itu adalah kadar asam urat yang tinggi, yang di atas normal. Ya, kalau orang-orang yang punya asam urat tuh tahu biasanya udah di atas 6. Ya, ada 6,5. Nah, kalau udah di atas 8 mg per desiliter itu saatnya yang bersangkutan harus mengkonsumsi obat. Karena sekali lagi kalau asam urat ini terus tinggi di dalam darah kita, maka dia akan menimbun di sendi jari pertama kita, jari kaki pertama kita atau jempol kita, ya. Kemudian juga dia bisa menimbun di ginjal kita, membentuk kristal-kristal sampai batu ginjal. Jadi sekali lagi ini penyakit asam urat, dalam hal ini tingginya asam urat memang harus menjadi perhatian. Kadar yang meningkat dari asam urat ini berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi. Jadi yang saya sebutkan tadi ada makanan-makanan seperti yang mengandung jero-jeroan ya jeroan itu ada ati, ampela, ya paru ya. Nah, ini yang biasanya sering konsumsi ya. Dan kemudian juga seafood. Nah, seafood ini bukan ikan ya. Seafood di sini seperti udang, kepiting, ya rajungan. Jadi itu seafood itu yang menjadi sumber utama untuk terbentuknya asam urat yang tinggi. Jadi ini yang memang harus benar-benar diperhatikan, kita jangan sampai mengkonsumsi seafood atau jero-jeroan ini dalam jumlah yang besar. Ya, saya rasa ini termasuk juga penyakit gaya hidup. Jadi umum juga di masyarakat kita. Apalagi kan terus terang saja kalau di kita ini makanan-makanan yang mengandung jero-jeroan ya, ati, babat misalnya itu menjadi makanan yang populer. Apalagi kalau di soto misalnya ya. Nah, padahal kita tahu disitulah pusat sumber purin itu ya, yang akhirnya membentuk kadar asam urat kita yang tinggi itu ada gitu loh. Nah, jadi dan ini memang berhubungan juga dengan tradisi ya. Kita tahu pada beberapa kelompok masyarakat kita itu senang banget mengkonsumsi soto babat misalnya kan begitu ya. Jadi yang memang benar-benar jeroan di situ ya. Nah, dan ini terus terang saja makanan-makanan ini memang makanan-makanan populer, sehingga kasus-kasus pasien dengan asam urat itu memang selalu tinggi di tengah masyarakat kita. Cuman memang masalahnya adalah bahwa mereka itu di awal ketika kita mengalami kadar asam urat tinggi itu biasanya tanpa gejala. Nah, kalau sudah bengkak di kaki baru itu sebenarnya sudah berlangsung lama tuh. Waktu itu gejalanya itu sebenarnya udah berlangsung lama gitu. Biasanya di awal itu kita tidak mengetahui, tidak ada gejala yang timbul apakah kita sedang mengalami kadar asam urat yang tinggi. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Nah, biasanya gejala-gejala yang kalau memang ini asam uratnya sudah bergejala, kita melihat yang kita bilang gout arthritis. Jadi pada sendi-sendi, terutama sendi-sendi kecil akan terjadi peradangan. Nah, prinsip peradangan itu bagaimana? Dia biasanya di jempol kakinya itu ya, di daerah sendian yang di jempol kaki itu akan bengkak. Ya, kemudian juga merah dan juga nyeri. Itu tanda utama ketika sendi kita sedang mengalami serangan kadar asam urat yang tinggi. Ya tadi ya, kalau tadi asam urat itu dihubungkan dengan peradangan sendi. Nah, peradangan sendi ini tadi mulai dari timbulnya nyeri, kemudian bisa jadi seperti ada pembengkakan, kemudian bisa jadi menonjol terus, dan ini jadi bisa perubahan anatomi gitu ya. Itu yang bisa terjadi itu dari segi jari-jari kaki ya, jari-jari kecil. Nah, hal yang lain tadi yang saya bilang komplikasi pada ginjal. Ya, pada ginjal itu tadi karena memang
terbentuk batu, akhirnya terbentuk infeksi berulang, akhirnya terjadi penciutan pada ginjal dan terjadilah yang kita bilang gagal ginjal. Dan kondisi ini biasanya pasien itu akhirnya harus melakukan cuci darah gitu untuk bagaimana agar darah itu bisa dibersihkan. Prinsip pengobatan asam urat yang utama adalah bahwa gaya hidup tadi. Jadi kalau Anda memang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi jero-jeroan, seafood ini harus dikurangi atau bahkan di stop. Ya, termasuk juga misalnya Anda orang yang selain tadi konsumsi yang kurang bergerak juga disebutkan demikian, ya kurang olahraga gitu juga bisa, sehingga akhirnya menimbulkan obesitas. Kegemukan juga menjadi salah satu faktor risiko orang mengalami gangguan peningkatan asam urat. Jadi ini upaya yang dilakukan oleh masyarakat, jaga makannya, ya kemudian juga tetap bergerak sehingga berat badan tetap ideal. Secara umum sih sebenarnya tidak ada, tapi prinsipnya begini, kalau memang kita mengkonsumsi jero-jeroan atau seafood, sebaiknya juga ditingkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan, karena ini membantu untuk memproses pencernaan, ya. Nah, kemudian juga memang sayur dan buah-buahan itu juga membantu proses penyerapan lemak gitu ya. Jadi ini tentu ada juga dampak positifnya buat orang yang mengalami peningkatan kadar asam urat. Ya saya rasa tadi jero-jeroan, seafood ya, purinya tinggi, goreng-gorengan ya. Jadi artinya yang memang kita tahu mengandung purin yang tinggi gitu. Jadi dari berbagai macam makanan ya, saya sebutkan tadi. Jadi umumnya adalah memang yang paling tinggi itu adalah di komponen jero-jeroan, termasuk hati, ampela, otak, usus, babat ya. Nah itu yang utamanya sebagai sumber dari sumber makanan jero-jeroan itu, dan juga yang dari seafood yang seperti disebutkan tadi, misalnya udang, kepiting, ya rajungan, itu juga harus dihindarin. Demikian penjelasan saya mengenai asam urat. Saya Profesor Ari, sampai jumpa pada episode berikutnya.